Pendokumentasian asuhan keperawatan adalah suatu metode yang sistematis untuk mengidentifikasi masalah klien, merencanakan, mengimplementasikan strategi pemecahan masalah, serta mengevaluasi efektivitas dari tindakan keperawatan yang telah diberikan. Proses keperawatan itu sendiri dimulai dari pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan atau intervensi, implementasi, serta evaluasi. Langkah awal dalam melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan adalah melakukan pengkajian atau assessment. Pada saat kita melakukan pengkajian atau assessment, pada buku SDKI ada 5 kategori yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kategori fisiologis, yang kedua adalah kategori psikologis, yang ketiga adalah kategori perilaku, yang keempat adalah kategori relasional, yang kelima adalah kategori lingkungan. Apabila kita dapat memahami kelima kategori ini dengan baik, maka akan mempermudah kita dalam melakukan pengkajian keperawatan. Setelah kita melakukan pengkajian, langkah selanjutnya kita akan menegakkan diagnosis keperawatan berdasarkan hasil pengkajian kepada klien yang telah kita lakukan. Proses menegakkan diagnosis yang pertama adalah menganalisa data. Pada analisa data, yang kita lakukan adalah membandingkan data dengan data normal, kemudian mengelompokkan data sesuai dengan pola kebutuhan dasar pada klien. Proses yang kedua pada penegakan diagnosis keperawatan yaitu mengidentifikasi masalah. Setelah data dianalisis, perawat dan klien bersama-sama mengidentifikasi masalah aktual, resiko, dan atau promosi kesehatan. Proses yang ketiga yaitu perumusan diagnosis keperawatan. Jenis diagnosis keperawatan ada diagnosis aktual, diagnosis resiko, serta diagnosis promosi kesehatan. Salah satu contoh diagnosis keperawatan dalam SDKI yaitu bersihan jalan napas tidak efektif dengan kode diagnosa D0149. Luaran atau outcome keperawatan merupakan aspek-aspek yang dapat diobservasi dan diukur meliputi kondisi, perilaku, atau dari persepsi pasien, keluarga, atau komunitas sebagai respon terhadap intervensi keperawatan. Luaran keperawatan menunjukkan status diagnosis keperawatan setelah dilakukan intervensi keperawatan. Setelah kita menentukan diagnosis keperawatan, maka kita akan membuka halaman daftar tautan SDKI SLKI, kemudian menemukan diagnosis bersihan jalan napas tidak efektif pada halaman 154. Kemudian kita akan menemukan luaran utama dan luaran tambahan pada diagnosa yang dimaksud. Selanjutnya kita akan membuka daftar luaran keperawatan dan mencari luaran utama, yaitu bersihan jalan napas. Luaran bersihan jalan napas dengan kode L01001. Standar intervensi keperawatan bertujuan untuk menjadi panduan atau acuan bagi perawat dalam menyusun intervensi keperawatan. Yang kedua, meningkatkan otonomi perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, memudahkan komunikasi intrapersonal dan interprofesional. Yang keempat adalah meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Intervensi keperawatan adalah segala treatment yang dikerjakan oleh perawat yang didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai luaran atau outcome yang diharapkan. Intervensi keperawatan terdiri dari tindakan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Langkah yang pertama yaitu membuka daftar tautan SDKI dan SIKI disesuaikan dengan diagnosis keperawatan yang telah ditentukan. Intervensi utama pada bersihan jalan napas tidak efektif yaitu latihan batuk efektif, manajemen jalan napas, dan pemantauan respirasi. Kemudian kita akan membuka daftar intervensi keperawatan dan menemukan intervensi utama yaitu latihan batuk efektif pada halaman 142. Intervensi utama latihan batuk efektif dengan kode I01006 dengan intervensi keperawatan meliputi tindakan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi.